kalau kita hanya mau menang-menangan, pasti ada yang jadi korban. Tapi sebisa mungkin pemerintah itu harus mencari jalan tengahnya. Tapi prinsipnya harus kita pegang. Bahwa tidak boleh ada orang yang dikorbankan. Termasuk petani tembakau. Sejak 2013 itu, Mas Ganjar nggak pernah pergi dari sisi mereka. Artinya terus mendampingi, terus berkomunikasi, terus mencari solusi dengan beragam perjalanan regulasi yang ada di hulu. Salah satu yang disiratkan dari aturan yang baru ini kan sebenarnya mengganti biasanya nanam tembakau nih, nanam komoditas yang lain gitu. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita bertemu lagi dengan dua orang senior kita, perwakilan dari tim ses sebenarnya ya, tapi karena di masa tenang syutingnya. Ini teman-teman diskusinya Pak Prabowo dan teman diskusinya Mas Ganjar. Iya kan? Gitu aja lebih paten kan. Ini tuh ngakalin Bawaslu ini ya. Orang teman diskusinya. Iya, teman diskusi bukan juru kampanye kan. Kemarin. Abangnya udah pakai baju bebas nih dia. Udah nggak ada atribut ya? Iya, lu udah nggak pakai kabar lagi di sini kan? Ya, Bang Hasan aja udah pakai ini terus kan? Apa? Pakai baju kampanye terus. Ya udah nggak makanya. Kan? Waktu itu pernah diundang acara, kata Bang Hasan, gue diundang acara pakai baju kampanye. Ternyata acara kemah, berubah lagi, ganti baju. Pinjam baju batik ini protokoler kemahan. Atau dia yang pemirsa sebenarnya pengennya abang keluarin jawaban, oh iya, gue pinjam baju batiknya Teddy. Gitu. Bukan baju batik Teddy. Baju batik Pak Usman namanya. Protokoler. Bukan ajudan. Kalau Teddy mah nggak muat. Terlalu jujur ya. Nggak muat. Nah yang diinginkan ini yang masyarakat netizen ini loh, ya. abang. Tapi kan kita nggak boleh bohong. Iya benar. Gitu. Termasuk pingsan itu juga nggak boleh bohong. Pingsan juga nggak boleh bohong. Dibully sekarang gara-gara kasihan. Gimana mau pakai baju Teddy, nggak mungkin nih, nggak, badannya beda kata orang-orang kan. Jadi ketahuan bohong kalau pakai baju Teddy. Tapi ada yang bilang, bos, Mas Gibran, terima kasih telah bersama kami. Aduh, masuk konten lagi itu kan. Mas Gibran ini adalah aktivis. Iya. Mas Gibran. Ada gini bang. Mas Gibran, terima kasih mau menyempatkan waktu hadir bersama kami di tengah-tengah ini. Harusnya libur panjang gini, Mas Gibran bisa memilih untuk pergi ke luar negeri liburan. Tapi Mas Gibran memilih bersama kami di tengah-tengah. Ini kampanye masuk ke luar negeri bang. Dolop ini kan kadang-kadang ngumbang ini juga harus masuk akal. Dia kan ngumbang ini, Dolop ini kan membuat kita harus berhati-hati agar tidak tergelincir pada jurang kebohongan. Tergelincir gara-gara kata-kata sendiri gitu. Sama kayak kita tergelincir pada antara bagaimana kita menuju kesehatan, tapi bagaimana industri tembakau ini juga menghasilkan kekuatan ekonomi dan kesejahteraan buat masyarakat. Lebih paten, terutama bagi petani, ya nggak? Bridging-nya tinggi banget, keren. Kalau gue nggak ada bridging gue. Jadi tembakau gimana Pak? Setidaknya udah berusaha lah. Iya, ini karena sumbangannya aja nih Bang, tahun 2022 cukai hasil olahan tembakau tuh 218 triliun Bang. Ini kalau kata Pak Prabowo kemarin tuh nggak boleh kampanye ya. Nggak apa-apa, dan tax ratio, Mas Ganjar juga, Pak Mahfud juga pernah bilang soal tax ratio segala macam. Ini sumbangannya lumayan paten, 218 triliun. Kampanye unsurnya banyak kok bro, kita nggak akan memenuhi unsur kok ini. Kita udah aman bro. Biasa aja. Lu sebagai udah aman. Membaca peraturan-peraturan soal itu Bang. Apa namanya? Enggak, sekarang yang jadi masalah apanya? Nanti kita. Kan sebenarnya ya kalau dia punya menyumbangkan cukai buat negara kan bagus dong. Terus apanya mau dibahas? Tapi kan ada paradoks Bang. Paradoks soal apa? Kesehatan. Masa membiayai BPJS dari cukai tembakau ini mau oral hazard gitu buat orang-orang yang enggak. Termasuk kekhawatiran ini Bang, mau bikin omnibus soal kesehatan yang dianggap salah satu korban pertama yang geletak itu industri tembakau. Iya. Kami ini sebagai jujurnya pengguna, penikmat dan penyalur ini industri tembakau ini Bang. Perokok kita Bang. Kalau saya kan bukan perokok nih. Iya, ini dua-duanya kan. Ini lucu banget. Dia nanya rokok, ya punya aspirasi kan. Saya bukan perokok, tapi
Kalau dalam konteks kebijakan ya, misalnya kalau negara itu kan harus mengakomodir semua kepentingan. Kepentingan berbagai kelompok masyarakat itu harus dipertimbangkan lah. Ya. Ya. Mati gak nih? Enggak. Enggak. Tenangkan Enggak. jiwamu. Ayo. Kepentingan masyarakat. Tapi kadang-kadang kepentingan itu kan ada yang berbeda, ada yang berbenturan. Nah, seninya itu ketika kepentingan-kepentingan itu berbenturan. Di sana negara harus ekstra keras untuk mencari jalan keluarnya. Biasanya kalau kepentingan-kepentingan yang berbenturan itu, kalau nggak negasi dar negasi, saling meniadakan, atau dicari titik kompromi. Oke. Titik kompromi itu biasanya titik equilibrium. Misalnya gini, misalnya kalau kita bicara soal pabrik menyerap tenaga kerja dan polusi udara misalnya. Ya. Ini kan dua hal yang orang pengen green misalnya, ya pengen udara bersih. Tapi di satu sisi kan kita juga butuh penyerapan lapangan kerja. Ya. Kita juga butuh misalnya produksi jalan terus. Sementara sekarang energi yang paling murah dan yang paling mungkin misalnya energi batu bara. Ya. Tetap aja ada polusinya. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah kan mencari titik keseimbangan. Nggak bisa saling menyandarkan. Bahwa udara bersih itu juga kebutuhan kita bersama loh. Karena udara nggak bersih ya masuk rumah sakit juga kita. Tabungan BPJS nambah bengkak juga kalau udara nggak bersih. Tapi kalau nggak ada produk, bahkan produk-produk kesehatan mungkin dibikinnya pakai pabrik yang diisi bahan bakarnya pakai batu bara. Iya. Gitu juga kan? Masih gitu. Kemudian nggak alat-alat kesehatan, tabung-tabung gas gitu, tabung buat bernapas itu, tabung oksigen diproduksi, ya, dengan mungkin menggali tanah atau nebang hutan, kemudian dalam manufakturnya juga menyebabkan polusi udara. Nah, ini kan dicari titik keseimbangannya. Atau misalnya sektor tambang. Sektor tambang kan juga pasti babat hutan lah. Hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk area pertambangan, tapi kan intinya ngebabat hutan. Tapi dia dibutuhkan sebagai raw material untuk bikin segala macam ini. Bikin clip on, ya bikin apa lagi? Nih, bikin gelas, bikin HP, bikin kacamata, raw material itu kan diambilnya dari perut bumi. Itu kan nggak ditangkap di udara itu kan dari perut bumi, ya kan? Tapi pasti ada hutan yang dibabat. Tapi hutan yang dibabat ini buminya dikeruk jadi produk yang kita pakai sehari-hari. Kita mau mengakomodir kepentingan yang mana? Hutan harus dijaga. Kalau dijaga semua hutan memang nggak ada barang produksi dong. Raw material mau diambil dari mana? Kan nggak diambil dari udara. Ya. Tapi titik keseimbangannya kan harus dicari nih. Mana hutan yang boleh dipakai untuk eksplorasi, mana hutan yang harus dijaga untuk konservasi. Kepentingan konservasi dan eksplorasi pasti berbenturan. Yang kayak gitu-gitu. Nah, sama juga dengan yang ini. Ada orang yang berpikir soal sudut pandang kesehatan, ada yang soal di sini soal petani, tenaga kerja, bahkan ini bagian dari wisdom lokal lah. Jadi kan kretek ada segala macam itu dulu kan wisdom lokal. Kalau sekarang kan sudah macam-macam. Tapi menurut saya ini nggak boleh saling meniadakan. Bahwa kita harus hidup sehat, bahwa kita harus punya sistem penanganan kesehatan yang baik, harus dong. Nggak bisa enggak. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat bahwa misalnya ada berapa? 6 juta orang tenaga kerja yang ada di sana. Ya, mungkin kita belum bicara multiplier efeknya. Ini baru bicara petani, baru supply ke pabrik. Tapi multiplier efek yang lain, 6 juta ini pasti punya keluarga, logistik, punya apa. distribusi dan segala macam, pasti kan banyak tuh multiplier efeknya. Kita belum hitung di sana. Jangan hanya berhitung cukainya berapa menurut saya. Karena kalau hanya ngelihat cukainya berapa, itu mungkin bisa dicari dari tempat lain. Tapi bahwa banyak orang yang hidup terlibat di sana, nah ini yang buat saya itu harus dipertimbangkan. Jadi misalnya begini, kalau kita hanya mau menang-menangan, pasti ada yang jadi korban. Tapi sebisa mungkin pemerintah itu harus mencari jalan tengahnya. Gitu. Jalan tengahnya menurut saya, kalau dalam manifestonya pasangan saya, yang saya dukung, dalam manifesto itu ada 8 manifesto. Setidaknya urusan ini itu terkait dengan 3 atau 4 manifesto lah. Bahwa ada orang, seluruh warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak itu kan termasuk pekerjaan. Pekerjaan,
yang layak. Bahwa buruh dan tenaga kerja harus bisa tidur nyenyak karena mendapatkan gaji yang cukup. Itu salah satu manifesto. Ya, ada manifesto lainnya bahwa petani-petani harus bisa hidup tenang dan nyaman karena harga-harga terjamin. Itu manifesto juga. Manifesto terakhir, ini agak tabrakan nih. Mau nggak mau kan kita harus ya. Soal penanganan kesehatan, masyarakat tuh harus hidup sehat, bisa hidup sehat, dan kalau dia sakit diurus dengan baik pelayanan kesehatannya oleh negara. Minimal terkait dengan 4 manifesto ini kalau menurut saya ya. 4 manifesto ini apakah ada aspek-aspek yang nanti tabrakan? Bisa aja ada. Salah satunya soal yang kayak gini. Dulu kan tahun 2009 ketika dibikin rancangan undang-undang kesehatan lagi ya, kemudian mau dimasukkan soal pasal-pasal zat aditif lagi mungkin, atau mungkin pasal soal tembakau lagi mungkin ya. Dan tentu orang yang hidupnya terkait di sektor tembakau dengan sub-sub sektor lainnya tentu akan merasa terganggu. Nah, menurut saya nggak tahu detailnya bagaimana cara menyelesaikannya, tapi prinsipnya harus kita pegang. Bahwa tidak boleh ada orang yang dikorbankan. Termasuk petani tembakau. Tapi soal kesehatan ini kan harus dicari formulanya juga. Misalnya soal kesadaran. Prinsip itu adalah prinsip soal tenaga kerja, orang harus punya lapangan kerja yang layak, petani-petani harus bisa hidup tenang karena harga yang ini, ya kan? Tenaga kerja, buruh harus bisa tidur nyenyak karena pendapatannya cukup, pekerjaannya terjamin. Tapi kesehatan juga harus dijaga. Dari menurut saya ini seninya, karena ngurus negara ini nggak lurus-lurus, nggak lurus-lurus gitu. Isinya Ngurus negara kompromi ini, antar benturan kepentingan ini, Bang ya. iya mau nggak mau, pasti berbenturan. Jangankan kelompok-kelompok yang besar begini, individu sama individu aja bisa bentrok kepentingan. Jadi kan kita cerita soal individu ini bisa bentrok kepentingan, bisa dahsyat juga. Apalagi kalau sudah kelompok masyarakat, ini 6 juta orang di sini, ini ada sekian juta orang juga yang pengen ada soal aturan yang mengenai soal kesehatan. Pada pendirinya mereka mungkin pengen saling meniadakan, tapi negara harus mencari jalan keluar supaya mereka tidak saling meniadakan. Begitu sih menurut saya. Ini Bang, saya bacakan ya Bang. Produk turunan tembakau ini tembakau kunyah. Terus atau yang juga dikenal sebagai tembakau sugi di Indonesia. Tembakau isap. Ya kan? Bubuk. Ini kan. Terus tembakau tempel. Tapi intinya untuk dihisap semua. Jadi produknya macam-macam tapi buat dihisap semua. Buat dirokok. Gitu. Malam harus jam-jamnya, di event-event juga nggak boleh. Kan dulu olahraga tuh motor balap itu kan karena akhirnya kita sadarkan di negara manapun, negara yang paling advance sekalipun, nggak ada yang 100% kemudian melarang. Tapi membangun kesadaran. Misalnya gini, kayak di Jepang atau Korea kan misalnya rokok bisa dibeli di mesin box itu. Tapi karena kesadaran yang dibangun, orang yang membeli dan ngambil lewat mesin box itu hanya yang usia di atas 18 tahun. Kalau di kita ditaruh mesin box, dinda-dinda semua sih ya kan. Adik-adik bocil-bocil ini umur 12 tahun, 13 tahun masukin duit kan ke mesin box itu keluar rokok gitu. Jadi Masih Bang, perspektifnya nih. Gimana ya? Kalau gue mungkin gini, tentu paradoksnya kan antara kesehatan dan industri industri tembakau, dan memang kalau dari konteks kesehatan tuh kalau kita misalnya konteksnya Hari Anti Tembakau Sedunia ya, memang kadang-kadang walaupun gimana cukai ditambah CSR industri rokok misalnya tetap nggak worth dengan biaya kesehatan apalagi sisi kuratifnya gitu. Tetap aja nggak apple to apple ya. Tapi Mas Ganjar berkali-kali menekankan kepada kita semua, tim, dan juga kepada masyarakat yang mengingat petani tembakau juga banyak di Jawa Tengah. Dan sejak 2013 itu, Mas Ganjar nggak pernah pergi dari sisi mereka. Artinya terus mendampingi, terus berkomunikasi, terus mencari solusi dengan beragam perjalanan regulasi yang ada di hulu. Ya, regulasinya terus bergerak, terus mengacu pada sebuah framework dunia soal tobacco, soal tembakau, dan memang nggak pernah mudah. Aturan yang baru 17/2023 itu memang mensyaratkan akhirnya banyak hal,
petani tembakau yang tadinya kehidupannya juga tidak mudah sebenarnya semakin tidak mudah. Dan kalau kita bicara tembakau, mungkin kita juga harus ajak publik jangan membayangkan mendekatkan petani tembakau dengan industri besar yang memegang misalnya aset sangat besar gitu. Nggak sesederhana itu melihatnya. Petani tembakau kita juga banyak, masyarakat kecil, ada di desa-desa, pendapatannya juga sangat terbatas. Pemilih-pemilih P3 nih banyak gitu. Salah satunya ya tentu. Dan Kemudian itu diharamkan itu. Tapi begitu diharamkan partainya nggak ada yang milih. PKB, P3 itu susah. Iya, jadi setidaknya 230.000 petani begitu ya, dan dengan slogan no one left behind, satu aja nggak boleh tinggal, apalagi ratusan ribu, apalagi jutaan orang. Jadi kita nggak pernah menyederhanakan masalah ini. Kemudian kita sama-sama lihat ya, pemerintah kami tahu juga nggak gampang menyelesaikan, dalam artian mereka mencoba ya. Salah satu yang disiratkan dari aturan yang baru ini kan sebenarnya mengganti biasanya nanam tembakau nih, nanam komoditas yang lain gitu. Tetapi para petani ini kan mengeluhkan kepada semua paslon. Jadi 3 paslon ini sudah disurati kan oleh Asosiasi Petani Tembakau. Ya, intinya mereka kan pada dasarnya kalau memang harus ada perubahan, apanya yang dirubah. Kalau memang harus ada perubahan, tolong pastikan komoditas yang misalnya biasa nanam tembakau jadi tanaman lain, pastikan mereka jangan rugi, tetapi tetap untung, tetap bisa hidup. Karena bertani tembakau ini bukan sehari 2 hari, mereka sudah beregenerasi kultur ya Bang ya. Di beberapa daerah memang yang paling komoditas yang paling bagusnya ya tembakau begitu. Bahkan dihargai di dunia dengan harga yang sangat mahal. Dan harusnya ini menjadi salah satu komoditas pilihan, komoditas yang sangat punya kualitas baik, diapresiasi oleh luar negeri gitu. Nah, itu satu poin ya, bahwa melihat konteks ini sebenarnya banyak sekali wajahnya. Jadi yang kita harapkan memang pertama kita memastikan kita tidak akan tinggalkan para petani, kita akan terus mencari solusi bersama teman-teman petani bahwa ke depan mereka harus punya masa depan, ke depan industri ini harus tetap fair, karena kan yang perlu dijaga soal fairness-nya juga pada industri ini ya. Saya juga setuju sama Bang Hasan Hasbi tadi ya. Tidak ada satupun di dunia ini yang zero gitu ya terhadap isu ini. Jadi yang paling penting itu 2 poin, kita nggak boleh menyederhanakan masalah ini dan petani harus terus diadvokasi, harus terus ditemani. Pun ada transisi menuju sebuah equilibrium baru atau titik tengah baru, itu harus dijaga dan tidak boleh mereka menjadi korban. Kalau Gitu. memandang ini sebagai produk budaya gitu Mas Imam. Tadi kan Bang Hasan juga udah bilang ini bukan cuma masalah matematika ekonomi berapa orang yang dipekerjakan, tapi ini juga bagian dari kultur. Kemarin salah satu yang paling rame di Netflix itu Gadis Kretek. Iya. Itu bicara udah lifeline-nya masyarakat gitu. Lo ngelihatnya gimana Mas? Ya, setuju. Ini udah generasi bergenerasi. Jadi memang dari sisi kearifannya juga menurut gue harus dilestarikan. Nggak bisa serta-merta kita singkirkan begitu aja. Dan kita juga berkomitmen untuk itu. Mas Ganjar juga sering banget gitu main ke petani-petani, dengerin curhat mereka, dengerin kegelisahan mereka, dan terus mencari solusi bareng-bareng. Gimana nih caranya biar pun harus berubah komoditasnya juga harus smooth gitu. Dan syukur-syukur kita harus berkeadilan. Apabila ada nilai-nilai kultur yang dirasa lebih dominan pada daerah tertentu, nggak ada salahnya sebenarnya harus terus dijaga ya secara ekonomi maupun values maupun historical memories. Iya. Bang Hasan gimana lihatnya Bang? Ini juga merubah ini atau mengubah ini juga ternyata juga bukan hanya matematika itu, tapi juga ada kultur, kebiasaan dan local wisdom yang juga ikut serta gitu dalam ini, Bang. Ya, saya ingat nenek saya itu pengunyah sirih. Nenek saya, dua-duanya pengunyah, dari pihak ibu maupun pihak bapak itu pengunyah sirih. Dan sirih itu nggak akan bisa pernah dikunyah oleh beliau hanya kalau sirih aja. Tapi sirih itu dalamnya dikasih tembakau.
Oh gitu. Kalau nenek-nenek saya dulu tuh ngunyah sirinya pakai Iya, ada tembakau. tembakau. Ngunyah tembakau itu karena ada candunya tuh, ada aditifnya lah, ya Iya. karena itu menyebabkan dia lebih ini. Jadi tembakau itu dikunyah. Berikut sirihnya, sirih plus kalau laki-laki kan ngerokok. Iya, iya. Jadi rokok yang dilinting pakai daun itu, Iya. kayak gitu ya laki-lakinya. Tapi kalau yang perempuannya ngunyah Sirih dengan tembakau. sirih dengan tembakau. Gitu. Jadi tidak hanya merah-merah aja, tapi sirih tembakau itu pun diselipkan di sini tuh. Jadi biar lama ininya. Iya, iya. Kayak naga bonar itu. Iya, habis iya. Sini ya. Ditaruh di sini tuh. Iya. Itu efeknya biar lama itu. Karena kalau dikunyah-kunyah terus kan ini, jadi diselipin di sini. Ini kultur juga kan, kultur tembakau itu kan macam-macam di berbagai daerah. Ngunyah sirih pakai tembakau. Kalau di Papua saya nggak tahu, mungkin nggak pakai tembakau. Tapi kalau di Sumatera Barat dulu pakai tembakau. Tapi kan ketika zaman berubah, sekarang kita hampir nggak pernah lagi menemukan orang yang makan sirih. Nyirih ya. Susah lah ya. Susah, nyirih dengan nyirih tembakau sudah hampir nggak ada lagi. Kalau dulu mungkin buat nenek-nenek saya itu bagian dari apa ya, kenikmatan hidup sehari-hari lah. Nyirih dengan tembakau itu kehidupan kenikmatan hidupnya hari-hari begitu tuh. Iya, iya. Bagian dari relaksasinya begitu. Tapi hari ini kita sudah hampir susah menemukan. Saya nggak tahu kan di kampung mana kita masih bisa menemukan ya orang yang masih pakai makan Yang hari-hari ya, yang hari-hari. Yang hari-hari. Papua banyak. Bukan itu. seremonial. Kalau Papua iya, tapi kan kayaknya nggak pakai tembakau. Nggak pakai tembakau ya, Bang? Kayaknya sih Sirih aja. sirih aja. Kan tuh buat merah-merah aja kan. Iya. Kalau ini memang pakai tembakau kalau nenek-nenek saya dulu tuh. Tapi berubahnya zaman juga menyebabkan itu hilang. Sekarang menurut saya juga soal rokok ini akan sampai pada titik ini aja, titik equilibrium. Ya. Orang yang punya kesadaran tinggi tentang kesehatan tidak akan merokok. Kan juga ini ya perang mazhab aja ini. Ada mazhabnya fitness, mazhabnya jogging, lari pagi, Intermittent fasting. Sepeda. ya sepeda, dia nggak ngerokok dia. Karena percuma dia melakukan hal yang kayak gitu. Atau nggak kuat untuk bersepeda. Nggak biasanya. kuat melakukan aktivitas seperti itu. Orang yang lama-lama kan juga budaya kesehatan ini juga makin Bagus. bagus. Nah kalau itu kemudian yang menang adalah budaya kesehatan, ini kultur lawan kultur kan nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Kalau yang menang adalah budaya kesehatan, yang ini akan makin mengecil dengan sendirinya. Jadi bukan hanya karena misalnya ada regulasi, bukan hanya karena ada ini. Karena kalau sebenarnya siapa yang kemarin ngomong, ada dokter yang ngomong sama saya, kalau semuanya kita melihatnya dari aspek kuratif, kita akan vis a vis nih. Kita akan berhadapan-hadapan untuk saling meniadakan. Ya. Ya kan? Yang pengen kesehatan nggak boleh, ini stop sama sekali. Tapi orang yang kan bilang saya menyumbang devisa negara. Ya, jangan-jangan ya saya menyumbang ini, kamu lewat di jalan yang mungkin disumbang oleh devisa yang saya hisap gitu. Ya BPJS aja misalnya. Berantemnya kayak gitu-gitu nggak selesai. Ini bagian dari tax rate ini ya. Iya. Itu ini berantemnya nggak selesai. Tapi kalau kita bicara sebagai sebuah bangsa, kan kehidupan masing-masing harus dijamin. Tapi kalau kampanye kesehatan, hidup sehat yang disupport besar-besaran oleh pemerintah, menurut saya itu akan mengubah kultur. Orang akan punya kesadaran. Ya, tanpa harus berupaya membunuh industri gitu iya. dengan Kalau saya pengen hidup sehat, saya akan begini. Tapi orang bilang, saya mau menikmati hidup aja. Menikmati hidup dengan cara saya, misalnya salah satunya dengan mengkonsumsi itu ya. Tapi supaya tidak saling mengganggu, nah menurut saya aturan-aturan di Republik ini lumayan bagus. Tempat merokok udah nggak bebas lagi. Kalau mau merokok di ruangan khusus merokok. Nah itu lebih inilah. Karena negara-negara lain yang maju comply-nya dengan hal-hal yang seperti itu. Kita sudah mulai comply dengan itu. Di kota besar lah ya. Di kota besar kita sudah mulai comply dengan hal-hal yang seperti itu. Karena perokok pasif ya sebenarnya dihukum merokok juga. Iya. Makanya yang harus dilindungi itulah orang yang tidak merokok. Makanya dicarikan tempat khusus buat orang merokok. Menurut saya sesederhana itu. Jadi nggak bisa langsung kemudian main hantam kromo. Benturan kepentingan ini memang harus dikelola dan pasti tidak mudah. Ya, jadi kalau Pak saya Bambang sih, Pacul belum mengurangi durasi merokok. Masih. dan yang ini uniknya 3 capres ini nggak ada yang ngerokok nih. Iya ya. Caimin kayaknya pernah dulu kalau Caimin ya. Sebagai NU. Ya minimal 3 capres nggak ada yang ngerokok nih. Tapi tentu dia tidak bisa mengabaikan orang yang hidup di sektor ini, di hulu sampai hilirnya nggak bisa diabaikan. Warga negara Indonesia kok. Warga negara Rusia, dan itu tidak melanggar hukum.
Yang bisa ngerokok di ruangan Pak Prabowo ini cuma Bambang Pacul. Sekti, orang apa-apa elek, Iya. sing penting sekti. Iya. Memang ada orang-orang khusus. Orang-orang khusus yang dapat diskresi ada. Jarang tuh ada diskresi merokok itu di awal-awal. Dapat Oke. diskresi. Terakhir Mas Imam, gimana Mas Imam melihat Ya ini? kalau gue sih Titik paling kompromi. penting dari RPP yang lagi dibentuk ini, jangan lupakan petani, jangan, ya kita tahu kesehatan penting, kita tahu angkanya sangat besar begitu ya untuk menanggulangi dampak sampingan dari rokok, tetapi bahwa ada 6 juta orang yang bergantung pada industri ini, itu juga manusia Indonesia yang harus diperhatikan. Kegelisahannya, masa depannya, anak cucunya, kita nggak boleh semacam meninggalkan mereka. Jadi berharap banget sekarang rancangan peraturan pemerintahnya lagi dibuat, mohon jangan menyederhanakan, justru harus lebih detail, harus lebih teliti, harus lebih menjaga gitu sehingga petani-petani ini punya ketenangan. Jadi jangan lupakan itu, bahwa jangan-jangan ada titik tengah lain yang belum aja kelihatan di radar kita, dan itu mungkin akan bisa kita temukan kalau kita terus hidup bersama mereka, ada di dapur rumah mereka, mencium aroma tembakau di sekitar kebun mereka, dan mudah-mudahan ada solusi-solusi yang bisa menyenangkan cukup banyak pihak dibanding merugikan salah satu pihak. Ya, itu solusi bagi yang nggak merokok tadi. Datang ke rumah, mencium aroma tembakau. Kalau kita datang ke rumah, mencium dan coba ngelinting sendiri, dan kemudian dia membakar. Mumpung gratis. Iya. Udah sama kayak Ganjar Pranowo kayak ngomongnya. Ini bukan soal Ganjar, bukan soal Mahfud. Padahal narasi sebenarnya nggak kayak gitu. Iya, betul. Enggak, Bos, pas lagi ngomong gitu, ini bukan soal Ganjar, ini bukan soal Mahfud, tapi bilang, tabrak Prof, tabrak! Tabrak, Prof! Tabrak! Oke, Makasih, Bang Thank you, Azhar. thank you, Makasih, Bang teman-teman. Kamsia. Oke, Ya. itu udah ngerti ya bagaimana concern kita ya. Iya. Mantap berkelas, Cerdas bermoral. bermoral. Sampai Adios. jumpa.